Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Zulpen SPD MPD, Widya Iswara Ahli Madya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kali ini saya ingin berbagi tentang komponen proses pembelajaran pada IASP 2020. Apa saja yang dinilai oleh asesor, kemudian apa saja subkomponennya, dan apa saja indikator dari komponen proses pembelajaran pada IASP 2020 ini. Komponen proses pembelajaran IASP 2020 terdiri dari 3 subkomponen, yang mana masing-masing subkomponen ini terdiri dari butir inti dan butir kekhususan. Subkomponen yang pertama, kualitas pembelajaran, terdiri dari 3 butir inti untuk SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK. Sementara butir kekhususan untuk SMK ada 2 butir, sementara untuk SLB ada 1 butir. Jadi kualitas pembelajaran untuk SMK ada 5 butir, untuk SLB ada 4 butir, sementara untuk SD, SMP, dan SMA ada 3 butir. Selanjutnya, iklim belajar, terdiri dari 3 butir inti untuk seluruh jenjang. Kemudian, pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran terdiri dari 1 butir inti untuk semua jenjang. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya bagaimana teknik penggalian data pada komponen proses pembelajaran ini. Yang pertama, untuk subkomponen kualitas pembelajaran dengan indikator melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, maka asesor akan melakukan observasi di kelas, kemudian menelaah dokumen, dan melakukan wawancara dengan kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, dengan guru, dan dengan siswa. Apa yang diobservasi oleh asesor pada saat observasi adalah apakah Bapak dan Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, untuk menjawab, kemudian untuk melakukan praktek. Kemudian, dokumen apa yang akan dilihat oleh asesor? Tentu saja RPP Bapak dan Ibu, apakah memuat unsur-unsur strategi, metode, dan model pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dengan guru, dengan wakil kepala sekolah, dan dengan siswa. Selanjutnya, sub indikator kualitas pembelajaran dengan indikator melaksanakan
penilaian proses dan hasil belajar, serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Asesor akan melakukan observasi, kemudian telaah dokumen, dan melakukan wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor? Yaitu apakah Bapak dan Ibu guru melaksanakan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, apakah Bapak dan Ibu guru menggunakan teknik penilaian yang beragam? Misalnya ada uraian, ada pilihan ganda, ada isian, ada menjodohkan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, apakah Bapak dan Ibu melaksanakan penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, dokumen yang akan dilihat untuk penilaian proses dan hasil belajar ini adalah dokumen penilaian Bapak dan Ibu daftar, misalnya daftar nilai, kemudian kisi-kisi soal, dan analisis capaian hasil belajar. Berikutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan guru, dengan siswa, dengan wakil kepala sekolah tentang penilaian proses dan hasil belajar ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, masih subkomponen kualitas pembelajaran dengan indikator berikutnya adalah melaksanakan remedial dan atau pengayaan. Asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara. Dokumen yang akan dilihat oleh asesor tentu saja yang pertama adalah jadwal remedial. Yang kedua tentu saja RPP remedial. Kemudian asesor akan melakukan wawancara dengan siswa dan dengan guru ataupun dengan wakil kepala sekolah. Berikutnya, subindikator iklim belajar. Dengan indikator menunjukkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Maka asesor akan melakukan observasi dan melaksanakan wawancara. Asesor akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, apakah Bapak dan Ibu melaksanakan strategi, metode, dan model-model pembelajaran yang menarik. Kemudian asesor akan melakukan wawancara dengan siswa dan dengan guru tentang apakah betul-betul Bapak dan Ibu guru melaksanakan proses pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif siswa dalam belajar. Selanjutnya, subkomponen iklim belajar dengan indikator menunjukkan budaya literasi membaca dan menulis. Asesor akan melaksanakan observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor pada saat asesor berada di sekolah? Dia
asesor akan melihat apakah ada program membaca sebelum belajar, kemudian observasi pada saat pembelajaran, apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan menulis di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga akan melakukan observasi apakah Bapak dan Ibu guru memajang hasil karya siswa pada papan khusus yang diperuntukkan untuk memajang hasil karya siswa. Kemudian juga asesor akan melihat apakah ada pojok baca ataupun sudut baca ataupun gerobak baca dan lain sebagainya. Untuk dokumen literasi membaca dan menulis ini tentu saja yang akan dilihat adalah program pengembangan kegiatan literasi di sekolah. Berikutnya asesor akan mewawancarai siswa dan guru tentang bagaimana pelaksanaan literasi membaca dan menulis di sekolah. Berikutnya, subkomponen iklim belajar dengan indikator menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar. Asesor akan melakukan observasi dan wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor? Misalnya pengaturan tempat duduk, kemudian apakah suasana kelasnya bersih, apakah suasana kelasnya nyaman. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan siswa dan guru ataupun wakil kepala sekolah tentang suasana proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bersih di sekolah. Yang terakhir, subkomponen pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran dengan indikator memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Asesor akan melakukan observasi, telah dokumen, dan wawancara. Yang akan diobservasi oleh asesor adalah apakah Bapak dan Ibu guru menggunakan media pembelajaran, ataupun apakah Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran menggunakan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar, atau apakah Bapak dan Ibu memanfaatkan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar. Sarana dan dokumen yang akan dilihat oleh asesor adalah RPP yang tentu saja yang memuat tentang media dan sumber belajar apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran. Berikutnya, asesor akan mewawancara siswa dan guru apakah betul-betul guru setiap belajar itu menggunakan media belajar dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, misalnya kebun sekolah, kantin sekolah sebagai sumber belajar. Demikianlah Bapak dan Ibu komponen proses pembelajaran. Semoga pemaparan kami ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.